Rahayu, para kadang kita berjumpa lagi pada video Jagat Alit, melanjutkan tentang tema pada minggu-minggu kemarin, yaitu masih berkutat pada organ otak kita, di mana organ otak kita itu sudah dijelaskan di awal, itu merupakan organ yang luar biasa yang menyimpan segala sesuatu yang benar-benar dibutuhkan dan bisa menggerakkan perilaku perbuatan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu kita menjadi paham pada minggu-minggu kemarin bahwa organ tersebut harus benar-benar kita lindungi, kita jaga dan kita rawat. Dengan apa? Dengan kesadaran di dalam perilaku sehari-hari. Terkadang melanjutkan tema pada minggu yang lalu, di mana kita sudah dijelaskan tentang banyak hal mengenai otak kita, mengenai bagaimana aktivitas yang ada di dalam otak kita berupa pikiran-pikiran, dan bagaimana otak kita itu bisa menyimpan berbagai memori dengan luar biasa, dengan cara menyimpan yang selama ini tidak kita pahami. Pada video ini kita akan melanjutkan bagaimana luar biasanya otak kita, yaitu bagaimana otak kita itu memiliki sebuah kemampuan yang kita miliki sebenarnya, dan kita rata-rata tidak tersadar bahwa kemampuan itu akhirnya tercipta, terbentuk seiring dengan pertumbuhan kita, ya pertumbuhan jasmani dan juga pertumbuhan otak kita. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang akal di dalam pikiran kita. Apa itu akal? Kadangkala kita sering mendengar istilah akal tersebut, ya, namun kita belum tentu mengerti apa sebenarnya akal tersebut, karena kadangkala yang kita kedepankan bagaimana kemampuan kita untuk berpikir, ya, tetapi bagaimana pikiran itu juga dipengaruhi oleh sebuah kinerja. Nah, kinerja ini mungkin di dalam spiritualitas ya sering diistilahkan sebagai akal. Jadi akal ini merupakan sebuah piranti, baru kadang merupakan sebuah peralatan rohani di dalam diri kita, di mana akal ini nanti akan membantu kinerja otak kita, membantu di dalam proses berpikir kita, sehingga bisa dengan mudah membantu kita untuk memahami berbagai hal. Jadi seringkali di dalam spiritualitas akal ini bisa digambarkan sebagai daya pikir atau penalaran. Nah, terkadang pikiran kita yang sudah terbiasa kita gunakan sehari-hari ini sebenarnya itu secara tidak sadar kita tidak memahami bagaimana sebenarnya otak kita, pikiran kita itu harus memerlukan sebuah daya, memerlukan sebuah kekuatan untuk menganalisa segala sesuatu, termasuk juga mengambil dari memori yang tersimpan di dalam otak kita. Nah, proses terjadinya analisa di dalam pikiran kita itu pasti melibatkan akal. Nah, jadi sekali lagi bahwa akal ini bisa kita istilahkan sebagai daya kekuatan pikiran kita. Manakala kalau kita itu tidak memiliki daya berpikir, pikiran kita lemah, maka kita juga tidak bisa menjangkau lebih jauh, tidak bisa menganalisa lebih dalam lagi, dan akhirnya menghasilkan sesuatu keputusan-keputusan yang akan kita lakukan itu secara dangkal, sehingga keputusan ini mungkin bisa dikatakan kalau ini pembahasan panjang lebar menjadi keputusan yang kurang atau tidak bijaksana. Jadi terkadang jadi akal ini biasanya dipakai dalam rangka pikiran kita itu memproses atau menganalisa. Apa yang dianalisa yaitu adalah masalah-masalah yang timbul, masalah-masalah yang sedang kita pikirkan,
baik yang sedang kita lihat, baik yang sedang kita dengar, baik pada waktu kita mengambil sebuah ingatan. Jadi akal ini dipakai untuk membantu menganalisa supaya apa? Supaya kita menemukan sebuah pemecahan yang praktis, pemecahan yang mudah, sehingga kita tidak bekerja keras atau bersusah payah. Nah, akal ini sangat membantu pada saat kita itu berproses berpikir. Pada saat kita memiliki akal yang baik, memiliki akal yang panjang misalnya, ya kita bisa menyederhanakan sebuah permasalahan, sebuah situasi yang sedang kita hadapi itu dengan sangat sederhana dan tepat. Nah, inilah kemampuan akal kita, dan kita menjadi tahu bahwa yang namanya akal ini membantu kita mencari sebuah pemecahan masalah secara sederhana dan secara tepat. Nah, terkadang kita selama ini beraktivitas di dalam pikiran, mungkin kita tidak menyadari bagaimana pikiran kita itu mencari cara bagaimana permasalahan yang sedang kita hadapi itu bisa dengan sangat mudah diselesaikan. Nah, itulah bagaimana akal itu bekerja di dalam otak kita saat kita berpikir. Nah, terkadang kita menjadi paham bahwa akal ini memahamkan kita bahwa ada sesuatu peristiwa yang luar biasa di dalam tubuh kita, di mana Tuhan telah memberikan kita, telah mengizinkan kita untuk mendayagunakan akal ini untuk menganalisa segala peristiwa yang ada di dalam kehidupan kita, baik yang ada di dalam tubuh kita secara pribadi, di dalam jagat alit kita, dan pada saat kita itu berada di jagat madya, di dalam jagat seserawungan. Sehingga dengan akal itu kita bisa berinteraksi dengan baik secara praktis. Nah, begitulah gambarnya bagaimana Tuhan itu mempermudah kita untuk berinteraksi dengan sesama, sehingga menjadi semakin mudah kita itu bisa bermanfaat bagi sesama kita juga. Nah, yang lainnya memang kita bisa menjadi mudah untuk memahami bahwa akal ini bisa membantu kita untuk membedakan sesuatu yang benar maupun sesuatu yang salah pada saat kita itu dihadapkan dengan dua pilihan. Nah, proses ini tentu saja berada di dalam ranah penganalisaan, sehingga pada saat kita memiliki akal, kita bisa menjadi lebih mudah untuk mengenali sifat-sifat yang sedang kita lihat itu, apakah itu kebenaran, apakah itu sesuatu yang salah. Nah, lalu juga bagaimana akal ini membantu manusia dalam rangka Tuhan mengizinkan kita untuk mengetahui berbagai rahasia di alam semesta ini. Dengan akal, manusia bisa mengembangkan sebuah ilmu, sebuah pengetahuan, sehingga manusia itu berkecenderung bisa mengetahui lebih banyak hal tentang apa yang sedang pikirkan, apa yang sedang dia inginkan. Semuanya itu akhirnya berujung pada sebuah penemuan bahwa segala sesuatu yang sedang diselidiki, sesuatu yang sedang diingin ketahui di sekitarnya itu, di sana akan memperjumpakan dengan keagungan Tuhan. Nah, bagaimana akal ini mendorong kita akhirnya bisa mendekatkan diri kepada sesuatu yang agung, sesuatu yang sangat mutlak di dalam alam semesta ini. Nah, dengan akal, terkadang kita akhirnya menjadi mudah untuk memahami situasi, untuk bisa mudah memahami teklivering jagat, sehingga kita bisa tidak hanya berpikir yang panjang, tetapi juga bisa memprediksi, akhirnya bisa memperkirakan sesuatu yang mungkin sangat bisa terjadi pada saat kita itu selalu menggunakan akal di dalam pikiran-pikiran kita.
Jadi sekali lagi akal ini membantu kita untuk mempermudah memahami segala sesuatu hal, di mana akal ini nanti akan memberikan kemudahan pada saat kita itu ingin memecahkan sebuah permasalahan. Apapun yang sudah kita pecahkan lewat proses akal pikiran kita akan membuahkan sebuah kebijakan, dan kebijakan itu nanti akan berbuah pula pada perilaku dan tindakan kita. Jadi bagaimana kita akhirnya memahami Tuhan telah menciptakan kita, baik organ yang bisa disentuh maupun organ yang tidak bisa kita sentuh, yang disebut katakanlah peralatan rohani ini bisa membantu kita mengarahkan kepada jalan yang memang dikehendaki Tuhan. Demikian para kadang, ini video melanjutkan video yang sebelumnya. Semoga nanti ke depan masih bisa menyelami lebih dalam lagi, sehingga kita semakin bangga bahwa kita selalu dinaungi, selalu diberikan sesuatu yang kita butuhkan tanpa kita sadari, dan semuanya itu berasal dari Tuhan Sang Pencipta kita. Matur nuwun, rahayu.